Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita lestari. Kita hari ini bicara sederhana aja tentang segregasi atau separasi ya. Nah, ini ada yang bertanya, kebetulan teman lama. Kalau perusahaan sudah bersertifikat, kalau perusahaan mau uji sertifikasi FSC, sementara semua bahan masuk ke pabrik ada bersertifikat FSC, apakah perlu separasi atau segera dipisahkan? Karena di dalam klausul FSC itu ada pemisahan, separasi, segregasi produk FSC dan non FSC, bahan baku FSC dan bahan baku non FSC. Sementara beliau ini belum bersertifikat FSC, tapi bahan bakunya semuanya yang masuk ke pabrik adalah bersertifikat FSC. Ya. Ini ada orang kebingungan. Jadi kalau bahasa saya standar yang meminta, tetapi applicable gimana? Jadi secara garis besar sih, saya pernah mengalaminya. Jadi pabrik ini semua bahan bakunya adalah honeycomb dan bersertifikat FSC. Maka di dalam konteks ini separasi segregasi tidak berlaku. Kenapa? Karena semua bahan baku yang masuk sudah diidentifikasi atau diverifikasi sebagai bahan baku bersertifikat FSC dan tidak ada bahan baku non certified. Non FSC tidak ada. Semua FSC di dokumen supplier pun semuanya FSC. Jadi separasi segregasi di sini tidak diperlukan. Ya, tidak diperlukan sama sekali untuk produk FSC sama non FSC. Tetapi bisa juga diperlukan jika FSC, bahan baku FSC-nya itu beda FSC klaim, misalnya FSC 100%, FSC MIG, atau FSC control wood. Nah, itu perlu dipisahkan karena untuk menjustifikasi prosentase atau persentage yang akan nanti masuk ke dalam proses produksi. Nah, itu bedanya. Kalau yang pertama, FSC 100% semuanya masuk, tidak ada bahan baku non sertifikat, maka nggak perlu. Kalau bahan bakunya FSC 100% sama FSC MIG menggunakan sistem transfer, maka tidak perlu pemisahan. Jika bahan bakunya ada FSC 100%, FSC MIG, dan FSC control wood, maka sistem persentage akan dipakai. Nah, sistem persentage dipakai ini harus tahu separasi segregasinya, persentasenya berapa masuk produksi, dan di lapangan harus dipisahkan mana FSC 100%, mana FSC MIG, dan mana FSC control wood. Nah, itu kurang lebih gunanya separasi segregasi ya. Perbedaannya bisa jadi digunakan, bisa saja tidak, lihat non applicable. Yaitu sharing singkat dari saya tentang separasi segregasi di klausal FSC dan bagaimana menjustifikasinya di lapangan. Jadi kalau ada auditor misalnya menemukan semua bahan baku bersertifikat FSC dan dikasih CAR atau temuan tidak ada separasi segregasi, ya mungkin beliau ini harus belajar dulu konteksnya, memahami pemisahan bahan baku FSC sama non FSC atau separasi, klausul separasi. Jadi dia harus paham dulu, oh ini tidak applicable, dan jika Bapak Ibu dikasih temuan ya Bapak bisa komplain ataupun bisa juga keberatan karena semua bahan baku bersifat FSC semuanya, atau bahan baku semua bersifat FSC mix semuanya. Jadi klausul ini dilihat dari kondisi situasi bahan baku Bapak Ibu sekalian secara garis besar di inputnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Salam lestari.